Apakah kita akan terus membiarkan kedaulatan pangan ditentukan oleh fluktuasi pasar global atau mulai menegaskan sebagai hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara? Pertanyaan ini bukan retorika. Dalam kerangka hukum, pangan bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari hak dasar warga negara. Negara melalui kewenangannya memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan. Disinilah Prabowo Subianto menjadi relevan dan strategis. Penerbitan 3 regulasi sekaligus untuk mempercepat swasembada pangan bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah bentuk konkret dari belai kebijakan publik diarahkan untuk menjawab kepentingan fundamental negara. Dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi, ini mencerminkan asas solus populi suprema lex estu. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita harus jujur melihat realitas ketergantungan kepada impor pangan. Bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kedaulatan. Ketika rantai pasok global terganggu, ketika konflik geopolitik memanas, yang terancam bukan stabilitas harga, tetapi juga akses masyarakat terhadap kebutuhan paling dasar, makanan. Karena itu, langkah percepatan ini harus dibaca sebagai instruksi tempur dalam arti kebijakan. Negara tidak lagi berjalan sektoral, tetapi mengkoreksi tas seluruh instrumen dari infrastruktur pasca panen. Reformasi birokrasi hingga optimalisasi peran BUMN, tidak ada lagi ruang untuk kerja parsial atau saling menunggu. Dalam teori hukum pembangunan, negara berperan sebagai agent of development, aktor utama yang memastikan bahwa sumber daya nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Swasembada pangan adalah manifestasi nyata dari peran tersebut. Namun, kebijakan yang kuat tidak cukup tanpa pengawasan yang kuat. Disinilah peran publik yang menjadi krusial. Kita tidak hanya diminta untuk mendukung, tetapi juga mengawal, memastikan bahwa setiap regulasi tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan benar-benar terimplementasi di lapangan. Petani mendapatkan akses, distribusi berjalan dengan adil, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas. Karena tujuan akhirnya jelas, membangun lumbung pangan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global, negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri adalah negara yang rentan. Sebaliknya, negara yang berdaulat secara pangan adalah negara yang memiliki fondasi kuat untuk berdiri tegak di tengah krisis apapun. Maka, narasi yang harus kita bangun hari ini bukan lagi soal keraguan, tetapi keberanian untuk melangkah bersama. Mendukung kebijakan yang berpihak kepada kedaulatan sekaligus memastikan akuntabilitasnya tetap terjaga. Sebagai seorang pemuda yang melihat ini dari perspektif hukum, saya memandang langkah ini sebagai afirmasi bahwa negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung kepentingan rakyat. Karena kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari batas wilayah, tapi dari kemampuan sebuah bangsa memastikan rakyatnya tidak pernah kelaparan.